Halo teman dolan, balik lagi di channel kita Doyan Jalan-Jalan alias Dolan. Nah, ini masih di rangkaian road trip Cirebon Solo Kuningan. Video kita kali ini khusus membahas kuliner di Cirebon hari pertama. Kita sampai Cirebon itu udah siang ya, sekitar jam makan siang. Nah, ini Jalan Tuparef namanya. Kita mampir di satu restoran yang namanya Empal Gentong Empal Asem Haji Aput. Dia itu punya banyak cabang, bukan hanya di Jalan Tuparef aja. Nah, dan selain Haji Aput, Empal Gentong yang lain juga banyak. Jadi di Cirebon ini Empal Gentong adalah salah satu kuliner yang wajib untuk dicicipi. Ini tempat parkirannya kurang luas ya, jadi kita harus parkir di sampingnya. Nah, kalau ini suasana di luar restorannya, di depan restorannya persis ada banyak yang sedang mempersiapkan makanan. Kalau ini mas-masnya lagi menyiapkan empal gentongnya, jadi ada banyak topping yang bisa dipilih. Ada daging sapi ya, kemudian kikil, usus, babat, bisa campur semua toppingnya, atau kalau kamu cuman mau daging sama kikil aja itu juga bisa. Nah, kemudian disiram dengan kuahnya. Kuahnya ini kuah kuning bersantan, ada daun kucai juga yang jadi ciri khasnya. Nah, cuman kalau ada yang nggak bisa makan bersantan atau lagi mau mengurangi santan, lemak-lemak begitu ya, nah itu bisa juga pilih empal asem. Jadi kalau empal asem itu kuahnya bening, nggak pakai santan. Kita lihat-lihat, selain menjual empal gentong, dia jual juga makanan pendamping lainnya seperti ini, sate kambing. Lalu ada juga semacam dessert kayak es duren, rujak es puter. Ada nasi lengko juga yang khas Cirebon, juga tahu gejrot. Jadi ada beberapa pilihan makanan lainnya di sini. Nah, kalau ini menu-menu makanannya dengan daftar harganya cukup terjangkau juga ya. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat suasana di restorannya. Nah, ini adalah suasana restoran yang bagian depan. Nah, ini cukup banyak pengunjung juga di bagian depan sini. Tempat duduk tersedia cukup banyak. Dan kalau musim liburan, apalagi kalau sedang tidak ada pandemi, restoran ini sangat penuh. Ya, seringkali penuh dengan pengunjung. Karena itu mereka juga banyak tempat duduk di daerah yang belakang. Ini di tengah sini aja ada banyak meja kursi berjejer. Di bagian belakang sini ini juga ada meja kursi. Jadi bisa menampung banyak pengunjung. Nah, bagian paling belakang banget itu ada ya parkiran mungkin untuk motor ataupun kendaraan pegawainya ya. Dan juga ada wastafel, ada toilet untuk pengunjung. Ini toiletnya cukup banyak, di belakang ada 3, di bagian depan juga ada toilet juga. Nah, jadi selain toilet, dia juga ada musola. Kalau musola itu di lantai 2. Jadi restoran ini kalau untuk disinggahi habis perjalanan panjang ya, kemudian udah makan siang, jam makan siang, lapar, juga pasti pengen mampir ke toilet juga. Nah, ini bisa lah mampir dulu di sini. Habis makan bayar di kasir, dan di kasirnya ini banyak cemilan yang bisa dibeli. Juga ada makanan siap saji yang sudah dikalengkan, empal gentongnya, gudeg, tongseng, bahkan juga dia jual bumbu empal gentong yang sudah dikalengkan. Jadi bisa tinggal masak di rumah gampang. Oke, sekarang sorenya nih. Sore kita mau jalan-jalan keliling Cirebon. Ini adalah daerah Lawang Gada. Nah, kita mau cari makanan khas Cirebon juga yang bukanya itu sore ke malam. Nah, ini banyak gerobak-gerobak pinggir jalan ya, yang kita mau cari yang namanya mie koclok. Di
Lawang Gada ini ada yang namanya mie koclok Mas Edi. Ini cukup terkenal, ada sertifikatnya juga. Nah, mie koclok ini adalah mie kuning yang disiram kuah kental. Kuahnya ini gurih banget, rasa kaldu ayamnya ini sangat berasa gitu. Lalu dia kasih topping potongan telur rebus, kol, toge, seperti itu. Nah, ini harganya cukup terjangkau ya. Harganya hanya sekitar 18.000 per porsinya gitu. Nah, ini sangat cocok untuk mengganjal perut di sore hari. Nah, kemudian sekitar mie koclok Mas Edi itu ada banyak gerobak juga yang jual cemilan-cemilan di malam hari, martabak, cookies, cakwe. Nah, cuman kita mau nyobain satu cemilan yang khas banget dari kota Cirebon. Namanya adalah lumpia. Jadi kalau Semarang punya lumpia, Cirebon juga punya loh lumpia. Rasanya agak beda, cuman mirip sih. Memang dia tuh kulitnya itu nggak garing kayak lumpia Semarang ya. Kalau lumpia Cirebon itu dia kulitnya tuh lebih lembut gitu. Ada isian sayur, ada isian telur rebung. Nah, kemudian kalau makan lumpia ini harus dibarengi dengan saus kacang. Saus kacangnya itu rada manis ya rasanya, sambal kacangnya itu. Kemudian ada acarnya, ada kuah kentalnya juga. Nah, sekarang makan malam nih, kita nggak kenyang-kenyang ya. Nah, ini sekarang makan malam kita di restoran yang namanya Ayam Bahagia 71. Sebenarnya ini di cabangnya, ini adalah Jalan Cangkring. Kalau awalnya mereka ini ada di Jalan Bahagia, maka dari itu dinamakan Ayam Goreng Bahagia. Nah, mereka menyediakan ayam goreng kampung, jadi ayam kampung ini. Jadi khas mereka ini ayam kampung goreng. Nah, ini tempatnya seperti kalian lihat, ini tempatnya sangat nyaman, bersih, dengan nuansa putih. Kebersihannya sangat terjaga. Ini ada ruangan ber-AC, ada ruangan nggak ber-AC. Di bagian belakang ada taman kecil, ada tempat buat lesehan, bisa santai-santai juga sambil duduk makan. Nah, kalau ini ruangan yang bagian tengah ini yang tidak ber-AC ya. Sedangkan kiri kanan itu yang ada pintu kacanya, ini adalah ruangan yang ber-AC. Nah, ini ada wastafel juga yang di bagian luar, ada toilet yang kebersihannya juga terjaga. Nah, ini kita intip ruangan ber-AC yang satunya lagi ya, seperti itu. Kemudian dia juga di bagian depan ada bagian yang khusus menjual minuman-minuman nih, jadi kayak semacam kafenya begitu ya. Nah, ini daftar menunya. Ayam Bahagia 71 dari tahun 1946, dia masih bertahan sampai sekarang. Jadi kalian jangan underestimate dengan ukuran ayamnya yang terlihat kecil, karena biar bagaimanapun juga ayam negeri sama ayam kampung pasti ukurannya ayam kampung lebih kecil ya. Cuman kalau dirasakan rasanya sangat-sangat gurih. Karena itu dia bisa bertahan dari tahun 1946 sampai sekarang, masih punya pelanggan tetap. Nah, itu dia jalan-jalan kita, kuliner kita di Cirebon hari pertama. Oke deh, jangan lupa kalian subscribe, like, share, dan juga nyalakan loncengnya. Selalu tonton channel Dolan karena masih ada video kuliner selanjutnya di Cirebon. Terima kasih sudah menonton.